Anda jatuh, itu beda dengan pilihan untuk hidup dalam dosa. Semua orang bisa jatuh, makanya firman Tuhan berkata, hati-hatilah jangan ada seorang pun yang menganggap dirinya kuat. Jauhi medan dosa. Kalau Anda tahu Anda lemah, jangan cari gara-gara, gitu kan? Kisah 113 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kenapa Daud jadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Karena dia taat. 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Ketika dia lengah, dia jatuh dalam dosa. Dan dia akhirnya harus bayar harga mahal. Tapi Daud bukanlah orang yang doyan hidup dalam dosa. Dia bangkit. Dia minta ampun. Kalau kita baca firman Tuhan, betapa dia bertobat sungguh-sungguh. Dan Tuhan memulihkan. Sehingga anaknya dari Batsheba, Raja Salomo yang menggantikan dia. Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak pemurah. Tuhan ampuni kita. Tapi kita harus belajar menghargai kasih karunia. Mari bertobatlah dari kefasikanmu. Jangan hidup jadi orang fasik. Tinggalkan kehidupan dosa. Yesaya 55 ayat 7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Masih ada gak pengampunan buat orang fasik? Masih ada. Tapi apa yang harus kita lakukan? Keluar dari hidup dosa. Kembali kepada Allah. Katakan sama-sama, aku harus keluar dari hidup dosa. Aku harus kembali kepada Allah. Jangan hidup dalam kefasikan. Anda harus bebas dari dosa. Anda harus menang. Jangan sampai kita hidup dalam kefasikan. Rumah tangga gak beres, kita pelayanan, kelihatan hebat. Mari, berhenti dari kefasikan. Apa yang Anda tutupi? Karena setiap kita punya sisi dark side. Area gelap yang kita gak mau orang lain tahu. Tapi Tuhan tahu. Bereskan itu. Bereskan di hadapan Tuhan. Mari periksa hidup kita. Datang sama Tuhan yuk. Akui kesalahanmu, bertobat dari segala dosamu, tinggalkan itu dan datang sama Tuhan. Bereskan yuk sama Tuhan. Masing-masing ambil waktu. Jujur sama Tuhan. Aku masih kalah di sini, aku masih jatuh bangun di sini. Aku masih hidup dalam kekalahan dan dosa ini. Aku mau bangkit. Aku mau keluar dari hidup dosaku dan aku mau kembali ke jalanmu. Yuk bilang sama Tuhan, aku butuh kasih karunia. Bebaskan aku.